Terima kasih Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kasihi, yang kami puji dan sembah. Sore hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan-Mu. Biarlah Tuhan, meskipun kami banyak pekerjaan, banyak kesibukan dan lain hal, tapi kami tetap mau mengutamakan diri-Mu di atas segala sesuatu. Tuhan berkati pembacaan malam ini, sehingga kami boleh mendapatkan terang-Mu, sehingga boleh menerima setiap penyaluran hayat-Mu. Tuhan, terima kasih segala teman-teman kami juga yang mungkin belum bisa bergabung. Sertailah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan dan anugerah yang selama ini kami terima. Kami bersyukur dalam nama-Mu ya Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke. Jadi kita akan baca Yohanes 12 ayat 37 sampai 13 ayat yang ke-11 ya. Oke. Kita baca satu orang satu ayat ya. Dimulai dari saya, nanti selanjutnya dan setelahnya ya. Oke, Yohanes 12 ayat 37, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Oke, Sherlyn bisa? Ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 39, karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Ya, Yohanes izin, langsung ke Yunita bisa? Ayat 40, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oke, kenal dia apa bisa? 41 ya. Ya. 41, hal ini dinyatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Oke, saya ya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ayat 44, tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi kepada dia yang telah mengutus aku. 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47, jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48, siapa saja yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Pasal 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Oke. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Oke, puji Tuhan. Untuk porsi hari ini, untuk perjanjian lama sudah kita baca sendiri, perjanjian baru sudah kita baca bersama-sama dan selesai. Ya, kita menyadari bahwa hari ini Tuhan menginginkan apa sih sebenarnya? Nah, di dalam pembaca kita tadi Yohanes 12 ayat 37 sampai Yohanes 13 ayat 11 ini, teman-teman sekalian, kita perlu satu perkara yang menyadarkan kita. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mau coba tentukan atau berikan masukan untuk ayat kunci daripada pembahasan malam ini? Ya, ada yang mau coba di ayat keberapakah ayat penting daripada pembahasan kita malam ini tadi mengenai apa yang saya tulis, yaitu pembasuhan ayat dalam kasih untuk mempertahankan persekutuan. Ayat keberapakah itu? Ada Andre atau Raul atau Sherlyn? Renaldi? Saya ayat 50. Oke, 50. Thank you. Yang lain, ada lagi? Oke, masih pada bingung ya? Kita kalau begitu bahas sama-sama saja ya. Karena saya seperti dosen yang nanya tapi nggak dijawab ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bahas saja sama-sama. Saya akan tunjukkan ayatnya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Yohanes pasal 12 ayat 37 ya. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Oke nih. Ya. Jadi di sini kita lihat perikopnya adalah mengenai ketidakpercayaan dan kebutaan agama. Tadi Raul bilang ya, bahwa ayat 50 ya kan di sini
Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepada aku. Sekarang saya tanya kepada Raul, mengapa Raul pilih ayat ini? Karena ini di situ mencakup persekutuan, terus di situ mencakup ada kata hidup yang kekal. Oke. Kemudian, kenapa hidup yang kekal? Katanya kan kalau hayat itu kan hidup gitu ya kan. Apalagi kalau berarti kalau mengetahui perintahnya, nanti kita bisa mendapatkan hayat dari dia juga. Gitu, Bang. Ya. Oke, thank you, Raul ya. Sekarang kita sama-sama masuk lebih dalam ya mengenai bagaimana pembahasan ini ya. Jadi sebenarnya perkara yang harus kita sadari adalah di dalam ayat yang berikutnya pasal 13 ya. Nah ini suatu ayat dalam kasih untuk mempertahankan persekutuan itu adalah poin yang juga kita bahas di sini ya kan. Nah, hari Kamis sampai Jumat itu mengenai pembahasan ayat dalam kasih untuk mempertahankan persekutuan. Jadi sebenarnya ayat 50 itu tidak salah, tapi kurang sedikit lagi ya, kurang masuk ke dalam apa yang sebenarnya sedang dibahas. Sekarang kita lihat di sini ayat yang keempat dan kelima ya. Mari yang laki-laki kita baca ayat keempat, nanti yang perempuan baca ayat kelima ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Amin. Ada yang perempuan. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu membasuhnya dengan kain yang mengenakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Oke, terima kasih untuk kita boleh baca sama-sama. Nah sekarang kita masuk pada pertanyaan yang sederhana. Waktu kemarin kita sudah melihat bagaimana Maria membasuh kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan sekarang, kenapa Yesus yang malah membasuh ya murid-muridnya, ya kan? Ayat 4 sampai 5. Ya, di sini dibilang lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Sekarang saya tanya, tadi yang kita bahas dari ayat 37 nih, dengan bagaimana sebenarnya di sini katakan apa? Ketika Yesus mengadakan mujizat, banyak orang tuh nggak percaya karena buta oleh agama. Nah, jadi sebenarnya agama adalah hal yang berbahaya ya. Sampai sini ada nggak yang nganggap agama itu berbahaya? Nggak ada. Nggak ada ya, karena kelihatan agama itu baik. Ada agama Kristen, agama Katolik, ya kan, agama ya dan sebagainya itu ya banyak sekali mengajarkan kebaikan. Tapi belum tentu agama itu mengajarkan untuk hidup oleh Kristus. Benar nggak sampai sini? Ya. Jadi kalau kita lihat many religions and many different faith, imannya masih berbeda-beda. Kenapa? Karena iblis atau Satan sudah mengatur itu semua sejak dunia ada. Contoh apa? Contoh yang paling kita harusnya ingat, yaitu Kain membunuh siapa? Habel. Karena apa? Tanda kutip agama. Karena kok persembahan dia diterima kok enggak? Nah, sampai hari ini juga demikian. Ada yang ngiri, ada yang mungkin merasa bahwa gimana ya, kok aku enggak dijawab doanya, tapi dia dijawab. Oke dah,
aku nggak mau percaya lagi, misalnya gitu. Nah, tapi bukan di situ poinnya. Kita maju sedikit ya. Jadi dibilang di sini ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Ya. Jadi ayat 40 ini dibilang ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oh, Tuhan saja dia berkata sampai demikian, nggak mau menyembuhkan mereka. Kenapa? Karena biarpun disembuhkan, nantinya orang-orang itu ya yang ada di dalam tanda kutip agama akan kembali mendukakan dia gitu loh. Sekarang kita perlu menggunakan mata hati dan mata batin ya, bukan dengan mata jasmani. Sekarang ayat 43 dibilang sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, mungkin dalam hati kita, kayaknya aku enggak deh. Aku enggak seperti itu. Tapi di dalam daging, ya, in our flesh, dalam daging kita, begitu banyak hal yang terjadi menyebabkan, ya saya sendiri juga ngaku ya, kadang saya masih suka dihormati ya. Kok kamu enggak gitu sih, enggak anggap saya sih, enggak apa sih. Tapi teman-teman sekalian, bayangkan, ya, Tuhan bilang apa? Ayat yang tadi, ayat 4 ya. Yesus menandakan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Artinya apa? Yesus meninggalkan segala yang dia punya. Ya, bahkan kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 8, ya, bolehkah Raul bacakan Filipi 2 ayat 8? Sambil kita buka sama-sama di sini. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amen. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk manusia? Ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan inilah yang sedang dikerjakan tadi di dalam kitab Yohanes. Ya. Bagaimana tadi berkata, dia betul-betul menanggalkan. Kita buka ya, menanggalkan di sini apa sih? Yang menanggalkan di sini adalah apa? Kebajikan dan atribut Tuhan yang ia ekspresikan. Ia menanggalkan jubahnya berarti dia meletakkan apa adanya dalam ekspresinya. Ya, kealahannya ditinggalkan. Ya, lalu apa? Yang semua yang kemuliaannya, kehormatannya dia tinggalkan, dia tanggalkan. Ya, untuk siapa? Untuk manusia, ya kan, untuk murid-muridnya. Ya, jadi sekali lagi dia sampai menuangkan, dia sendiri yang nuangin air loh, Yesus, Tuhan itu sendiri yang tuangin air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Petrus kata demikian, ya. Tapi ini Petrus sengak ya orangnya ya. Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Ya. Sampai Petrus ngomong gini, coba deh, siapa yang bisa ekspresinya itu dapat ya, ayat 8, coba siapa yang mau coba? Mungkin Andre kali, Andre. Gimana sih ekspresi Petrus tuh ketika ngomong ayat 8 ini? Oke. Wahyu, bisa Wahyu? Enggak, belum. Oke. Ekspresinya maksudnya itu wajahnya kayak gimana gitu. Suara kayak Suara, iya maksudnya suara dan wajahnya kayak gimana gitu. Iya, siapa yang mau coba? Coba ya saya. Aduh gimana ya? Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sama-sama. Nggak ada kata seru, kalau ada kata seru lebih seru. Tanda seru maksudnya. Iya.
engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ya. Masuk ya, tadi udah kayak Evan masuk drama nih, masuk award ya. Oh, jadi teman-teman sekalian, inilah yang Petrus bicarakan. Tuhan jangan kakiku saja, kalau bisa sampai kepalaku nih ya, kepalaku juga tolong ya, tolong. Tapi teman-teman kita melihat di sini apa? Tuhan sebenarnya tidak ingin menunjukkan itu. Ya, sampai Tuhan tuh bilang apa? Siapa saja yang telah mandi, ya tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua ya, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tapi Tuhan apa? Di antara ke-12 murid ini, dia betul-betul membawa satu persekutuan. Ya, dia membasuh kan, di sini ada 9 orang misalnya. Misal ya kita sama-sama saling membasuh. Kalau saling membasuh oke. Tapi kalau misalnya di sini Unika ya coba suruh basuh kaki saya, basuh kaki Raul, ya, basuh kaki yang lain, mau nggak? Belum tentu mau, teman-teman. Tapi di sini apa? Kita melihat bahwa Tuhan betul-betul mengekspresikan dirinya sebagai Allah yang betul-betul manusia, ya, manusia tapi benar-benar Allah. So dalam kehidupan kita sehari-hari, ya keseharian, ya mungkin tiap satu hari kita merasa jenuh, kita merasa tidak sanggup, ya. Jangan sampai seperti di ayat kedua ini, ya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ini bisa terjadi karena apa? We are not in the fellowship. Kita tidak ada di dalam persekutuan. Teman-teman sekalian, janganlah kita sampai menjadi orang yang mau mandiri. Oh, saya bisa kok sendirian. Oh, nggak perlulah ikut persekutuan kayak gitu. Saya bisa kok jalan sendiri, doa sendiri, baca kitab sendiri. It's okay. Ya, saya mau. Saya bisa. Tapi teman-teman sadarlah bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah menginginkan hal yang demikian. Makanya Tuhan berbicara pada Rasul Paulus, ya, sampai Rasul Paulus itu menuliskan beberapa surat kepada beberapa jemaat juga, ya, jemaat di Korintus, jemaat di Roma, jemaat di Efesus, Filipi. Nanti ketika kita lewat kitab Injil ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Namun intinya adalah mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, supaya kita bisa mengalami persekutuan hayatnya. Oke. Sebentar lagi saya kasih satu poin lagi, ya. Di ayat yang pertama tadi kelewat, sorry. Sebelum itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa, yang mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, jadi ia mengasihi orang-orang miliknya yang ada di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Kesudahannya kapan? Nanti, ketika betul-betul Tuhan datang untuk kedua kali. Ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga malam ini terangnya menyoroti kita, ya. Mungkin hari ini kita merasa gagal, ya. Kok aku nggak bisa rendah hati, aku nggak bisa melayani temanku, ya. Ya karena tanpa firman kita tidak bisa demikian, ya. Jadi semoga pembicaraan saya malam ini sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau tanya atau sharing boleh, ya. Amin. Kita punya waktu beberapa menit. Kalau belum ada, saya mau menambahkan sedikit. Ya, boleh. Kemarin kan kita sharing perkara untuk Kristus dimuliakan, Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, pentingnya perkara kehilangan nyawa gitu kan. Kehilangan nyawa ini kan perkara diri kita gitu. Apa adanya saya gitu. Perlu ditanggalkan. Nah, kemudian lanjut di perkara pembasuhan ini,
ini masih perkara orangnya gitu, perkara yang Tuhan sentuh itu perkara orangnya saya, dan ternyata Tuhan tahu gitu bahwa kalau dalam konteks ini Tuhan juga tahu bahwa murid-murid itu tidak bisa kehilangan nyawanya mereka gitu di dalam melayani. Sehingga puji Tuhan, di sini Tuhan itu memberikan satu teladan bahwa di mana Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-murid. Kenapa enggak kayak tadi kan Karen bilang, kenapa enggak badan aja sekalian? Terus atau kenapa enggak kepala saja yang dibasuh? Kenapa enggak tangan saja yang dibasuh? Kenapa kaki? Kaki adalah dikatakan di sini kaki itu, kaki kita kan langsung injak di tanah gitu. Kaki kita adalah langsung injak di bumi. Kaki itu menyentuh perkara-perkara yang kotor langsung gitu kan. Hal yang kotor bisa injak di tanah langsung gitu. Ketika kita jalannya di tanah, di yang berdebu ya kaki kita duluan yang kena gitu kan, bukan tangan kita. Kalau kita jalannya pakai tangan gitu, ya tangan kita kan yang kena. Tapi kita karena kita jalan pakai kaki kita gitu yang menyentuh bumi gitu. Artinya inilah contoh di mana Tuhan Yesus itu mau merendahkan gitu, menyentuh perkara yang kotor gitu, menyentuh perkara yang kotor di tubuh kita itu, yang khususnya di sini itu kaki kita gitu. Dimana di sini ketika Tuhan membasuh itu kan dia di ayat 4 Tuhan Yesus itu menanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah apa adanya Tuhan gitu. Kemudian di sini dia mengikatkannya pada ambil lenan, kemudian dia membuat ikat pinggangnya dari lenan itu, menandakan bahwa Tuhan itu mau dibatasi gitu. Dan ini menunjukkan ya kepada kita bahwa dia adalah Tuhan. Di ayat 14 Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Karena di sini Tuhan telah membentangkan teladan kepada kita. Bahwa Tuhan itu tidak hanya ngomong, kayak kemarin juga ya Karena sudah sharing bahwa beberapa juga kita sudah sharing ya bahwa hari ini tuh banyak gereja tanda kutip ya, gereja yang di luar negeri itu, bahwa banyak sekali yang hadir tuh cuman orang-orang tua gitu, orang-orang mudanya mana, orang muda pada hilang gitu, nggak tahu kemana. Kemudian banyak yang mulai kosong, mulai ini. Itu karena ya dikatakan kebanyakan tuh omong doang. Sini kita melihat, sehingga ya mereka kan mau mengalami gitu kan, mau mengalami Kristusnya. Dan di sini kita melihat Tuhan itu bukan cuma ngomong doang, kalau di sini bahwa di ayat 25 yang kemarin kita baca itu perlu kehilangan hayat jiwa loh, kehilangan nyawa kita, kemudian melayani Tuhan gitu. Tapi Tuhan memberikan satu teladan langsung gitu, bahwa ini loh dia Tuhan. Dia mengaku ya di ayat 14. Ini aku loh Tuhan, aku Tuhan dan gurumu, saja mau gitu kan, membasuh kakimu, kamu pun wajib. Artinya perkara merendahkan diri ini adalah satu kewajiban. Cuma saya menyadari ya, ini perkara yang sulit juga bagi saya, perkara merendahkan diri. Tapi satu hal saya tahu, ketika Tuhan sudah menjadi teladan, bahkan ini bukan teladan yang di luar, dia, persona Tuhan, apa yang dia kerjakan dia di bumi, apa yang telah dia kerjakan, ini kan dia telah mati bangkit menjadi roh itu, segala apa adanya Tuhan kan sudah ada di dalam roh ini, perwujudan dari Allah Tritunggal ini adalah roh ini, dan sudah tinggal di dalam saya dan teman-teman. Artinya apapun yang telah Tuhan kerjakan, kita pun sanggup melakukannya, sanggup mengerjakan. Misalkan kembali lagi, bukan perkara meniru Tuhan ya. Ketika kita baca Alkitab gitu aja langsung tiru, Tuhan bikin ini, saya langsung lakukan. Itu siap-siap itu langsung hilang dalam sekejap. Jadi bagaimana caranya, yaitu kayak tadi Raul udah bilang, ini perkara hidup yang kekal. Artinya apa? Perkara hayat. Perkara hayat Allah yang sudah dalam saya dan teman-teman. Ini perkara dia yang bekerja melalui kita. Perkara kita bersatu terus dengan dia, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga hari ke hari dialah yang memampukan kita di dalam melayani, kita menjadi orang-orang yang menanggalkan apa adanya kita. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Selamat ya, kita betul-betul bisa melihat Tuhan menarik kita
membuat kita juga rasanya dikosongkan ya. Tadinya kita sudah mengejar banyak hal, tapi kok ternyata malah kita harus buang itu semua, ya kan? Oke, jadi sekarang saya beri kesempatan, adakah 1 atau 2 orang yang mau sharing atau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Saya tunggu 10 detik. Oke, tidak ada kalau gitu ya. Sudah jelas semua? Ya. Jadi semoga nanti kita terus berjuang sama-sama ya. Kita sama-sama saling mengingatkan. Ayo, empty yourself. Ya. Ayo, penuhi dengan diri Kristus. Sehingga setiap hari kita boleh menjadi orang yang betul-betul tidak lagi seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, tapi betul-betul menjadi Christ himself ya. Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Baik, puji Tuhan. Kita sampai sini ya. Nah, nanti jam 9 ada lagi. Kalau ada teman-teman yang mau join, boleh diundang ke jam 9-nya. Kalau gitu, kita tutup dalam doa. Bisakah kita minta tolong kepada Renaldi untuk memimpin dalam doa? Amin. Ya, teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, mengucap syukur padamu Tuhan, di mana sore hari ini kami bisa melihat teladan dirimu, Tuhan Allah yang mau merendahkan diri, cuci kaki murid-murid-mu Tuhan. Sungguh biarlah ini juga menjadi satu penghidupan kami. Tuhan, kami melihat diri kami Tuhan begitu lemah, kami juga perlu Tuhan diisi oleh dirimu. Tuhan, jangan biarkan kami sombong, melainkan kami bisa dengan hati yang sederhana, juga kembali mengosongkan diri kami, Tuhan hadir ke hadapan dirimu. Sungguh Tuhan juga kiranya berkati melalui setiap pelayanan kami juga pada teman-teman kami, pada orang-orang sekitar kami juga, kami juga bisa belajar memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus, Tuhan. Sungguh juga Tuhan berkati untuk teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir sore hari ini. Tuhan kiranya bisa juga bersama-sama lagi kami membaca kitab Tuhan, kembali diisi oleh firman-Mu. Tuhan, sungguh kami ucap syukur dan mau berdoa Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Renaldi. Ya, puji Tuhan sampai kita boleh mengenal Kristus itu adalah Allah di atas segalanya. Jadi semoga Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi ya, semoga apa yang telah kita perjuangkan tidak menjadi sia-sia. Oke, boleh kita foto bersama ya.